Halo, selamat pagi Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Pagi hari ini Oma dan Opa kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan sebagai tanda syukur kita untuk pemeliharaan, untuk cinta kasih yang telah kita terima dan kita nikmati pemberian Tuhan di hari ini. Mari Oma dan Opa, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita berdoa memohon tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ketika pagi ini kami bangun dari tidur kami, mentari pagi nan cerah menyambut kami. Udara sejuk pagi hari menghantar kami untuk dapat dengan bebas menghirup kesejukan pagi. Kicauan burung pagi menjadi nyanyian merdu yang menghantar kami melakukan berbagai aktivitas di hari ini. Pagi ini ya Bapa, kami akan kembali mendengar serta merenungkan kebenaran firman. Tuhan tolong dan tuntun kami sebelum kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kemudian Opa yang Tuhan kasihi, pagi ini saya memilihkan Mazmur 71 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Mazmur 71 ayat 9 hingga ayat yang ke-18 untuk kita dengar dan kita renungkan bersama di hari ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 71 ayat 9 hingga 18 berkata, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi kabis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubung celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang." Demikian Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang menjumpai kita di pagi ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, ada sebuah penggalan puisi yang dituliskan Joseph Campbell berbunyi begini. Bagai sebatang lilin putih di tempat suci, demikianlah kehidupan dan keindahan masa tua. Saya mau menggarisbawahi Oma dan Opa, sebatang lilin putih di tempat suci mau menggambarkan kepada kita berapa banyak sih jumlah lilin ketika itu ditempatkan di tempat suci atau di tempat-tempat yang dipakai sebagai upaya orang percaya membangun spiritualitasnya kepada Tuhan. Pastinya tidak banyak, Oma dan Opa. Tetapi lilin putih yang ditempatkan di tempat yang khusus mau menunjukkan kepada kita
akan arti dari kehadiran lilin itu di tengah realitas spiritualitas seseorang. Dan ketika saya mengingat baris puisi itu, atau saya membaca baris puisi itu, saya mengingat tentang seorang perempuan yang berprofesi sebagai bidan. Usianya tidak muda, di atas 60-an, tetapi semangat, kegigihannya, kesungguhannya betul-betul diperlihatkan dengan baik. Dalam arti 60 tahun seharusnya sudah menjadi masa pensiun buat seorang bidan, buat profesi untuk membantu persalinan ibu hamil, harusnya sudah menjadi masa pensiun. Ibu bidan itu harusnya sudah beristirahat. Tapi yang saya ingat, yang saya tahu, dia masih menjalani profesi itu dan menjalankan profesi itu dengan tekun sampai menjelang akhir hidupnya. Artinya, usia senja, usia tua tidak menjadi penghalang bagi si ibu bidan itu untuk terus berkarya. Saya kira ini jugalah yang mungkin kini tengah diingat oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita. Keindahan karya kita, Oma dan Opa, ketika kita masih mampu mewujudkan peran dan panggilan kita dalam konteks pelayanan, dalam konteks keterpautan kepada Tuhan, dalam konteks mewujudkan panggilan hidup sebagai orang percaya. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, anak cucu kita, menantu kita mengenang dan mengingat setiap karya yang kita lakukan. Spirit yang kita perlihatkan dan kita tunjukkan, bahkan semangat yang coba kita bangun dan kita pelihara sampai kini, bisa jadi itu adalah kenangan berharga bagi generasi kita yang akan datang. Bagai sebatang lilin putih di tempat suci, maka berarti kita diajak dan dipanggil, sekalipun sudah memiliki keterbatasan secara fisik, sekalipun wajah kita sudah mulai mengerut, tetapi kerutan-kerutan itu mengisyaratkan buah dari karya kita dalam perjumpaan dengan Tuhan sepanjang hidup kita. Yang tentu saja kerutan itu juga harus menjadi sebuah dampak positif dalam kehidupan keseharian kita dimanapun kita berada. Ketekunan, kesetiaan kita untuk tetap menaikkan bakti, untuk tetap memuji Tuhan, tergores memang lewat kerutan itu. Tetapi bagian yang berharga di balik kerutan itu adalah kesetiaan, ketekunan, kesungguhan untuk tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kisah ibu bidan yang mencoba terus memberikan waktunya, memberikan hidupnya untuk melayani para perempuan yang membutuhkan pertolongan dan tangan kasihnya. Dia lakukan terus dengan sungguh-sungguh, dia lakukan terus dengan senang hati. Demikian pula kita, Oma dan Opa, bagaikan lilin yang mungkin sudah tinggal sedikit, tapi kita harus tetap menyala di tempat suci, menerangi mereka yang membutuhkan cahaya. Hidup kita masih tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak memandang usia kita sudah lanjut, usia kita sudah memasuki masa indah, lalu kemudian kita harus berhenti melakukan hal yang indah dalam hidup ini. Tidak. Tapi ketika kita memasuki usia yang indah, masa-masa usia lanjut kita, mari kita tetap pakai dan kita tetap warnai dengan hal-hal yang indah, yang memuarakan semua karya kita itu untuk kemuliaan Tuhan.
sebagai warisan bagi anak cucu kita, agar mereka juga pada akhirnya mengikuti keteladanan yang kita perlihatkan dan kita tunjukkan. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, memang ada banyak orang seringkali menganggap usia-usia seperti kita yang sudah memasuki usia lanjut itu sudah tidak lagi berharga, tidak lagi berguna. Tapi di mata Tuhan tidak ada yang tidak berharga. Di mata Tuhan tidak ada yang tidak berarti. Di mata Tuhan semua kalangan usia itu masih tetap berarti dan berharga ketika kita mau memanfaatkannya untuk Tuhan, ketika kita mau mengelolanya dengan bijak. Karena itu hal yang baik ketika kita memasuki usia indah seperti sekarang, tetaplah berpikir yang baik, tetaplah berpikir yang sehat, bahwa masih ada yang bisa saya buat dan saya lakukan, dan itu berarti dan berharga di mata Tuhan. Pemazmur dalam bagian yang kita baca mengungkapkan kepada kita, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, ketika orang-orang lain menganggap pemazmur itu sudah ditinggalkan Allah, oleh karena pemazmur sudah memasuki usia senja dan usia tua. Tapi dengan keyakinan dalam bagian yang kita baca, pemazmur terus mengatakan supaya dia tetap beri kesempatan, supaya dia tetap punya kemampuan untuk dapat memuji Tuhan, untuk dapat mengagungkan Tuhan, untuk dapat menceritakan keadilan Tuhan. Artinya orang boleh memandang dia ditinggalkan Allah. Orang lain boleh memandang pemazmur sudah tidak lagi diperhitungkan Tuhan. Tetapi pemazmur selalu membangun harapan di mata Tuhan, bahwa dia masih bisa menceritakan keadilan Tuhan. Dia masih bisa menceritakan pekerjaan Tuhan. Bahkan dalam bagian yang kita baca di ayat yang ke-14, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasih, ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa tidak berguna, apa yang seringkali kita lakukan? Kita hanya terpuruk dalam sebuah lamunan. Kita hanya terdiam tanpa berbuat dan berlaku apa-apa. Tapi hari ini kita belajar dari pemazmur. Ketika orang memandang kita terpuruk, ketika orang memandang kita tak berarti, ketika orang melihat kita dipandang tak berguna, maka milikilah semangat seperti yang disampaikan pemazmur di ayat yang ke-14. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Orang boleh katakan kita tak berarti, tapi Oma dan Opa tetap bisa menunjukkan puji-pujian yang lebih besar kepada Allah. Artinya masa-masa usia indah kita menjadi masa-masa kita untuk tetap menghasilkan buah dalam bentuk pujian, dalam bentuk sesembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, ayat yang ke-15 berkata, mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Mari berhitung sepanjang hidup kita hingga sekarang, berapa banyak bukti dari kasih Tuhan kepada kita, berapa banyak wujud cinta kasih Allah kepada kita, berapa banyak wujud perhatian, kepedulian, dan kepekaan Allah kepada kita. Pasti kita tidak dapat menghitungnya. Pemazmur pun sama. Dia tidak dapat menghitung semua itu. Tetapi oleh karena dia tidak dapat menghitung semuanya, dia mau menceritakan itu sepanjang hidupnya tanpa jeda. Artinya berarti ketika sepanjang hidup kita merasakan kebaikan Tuhan, menerima campur tangan Tuhan, mengalami kepekaan dan perhatian serta kepedulian Tuhan, maka sepanjang itu pula kita harus ceritakan kebaikannya. Kita harus ceritakan keadilannya, kita harus ceritakan pekerjaannya kepada anak cucu kita.
lilin akan tetap menyala ketika dia masih punya batangnya sedikit pun dan ketika sumbunya masih dapat dinyalakan. Sampai pada akhirnya batang lilin itu habis dan sumbu itu tidak punya tempat lagi, barulah lilin itu akan padam. Artinya, selama oma dan opa, selama kita semua masih tetap berada di dalam Kristus, masih tetap berpaut kepada Kristus, masih tetap menaruh keyakinan dan pengharapan di dalam Kristus, maka sepanjang itu pula sumbu kita harus tetap menyala. Sumbu kita harus tetap memancarkan cahaya dan dinyalakan di sepanjang hari. Karena ketika kita berpaut kepada Kristus, maka berarti kita akan terus diberikan kekuatan. Kita akan memperoleh kehidupan. Kita akan memperoleh kemampuan untuk dapat terus memancarkan cahaya yang dibutuhkan dan dinantikan oleh banyak orang di tengah-tengah kehidupan ini. Oma dan opa yang Tuhan kasihi, kepada kita diingatkan ulang bahwa apa yang telah kita lakukan pasti akan menjadi bagian yang dikenal. Tetapi apa yang juga akan kita lakukan, maka lakukanlah juga dengan senang, dengan sukacita, semata-mata kita ingin terus berkarya melayani Tuhan sekalipun usia kita sudah senja. Melayani Tuhan tidak perlu dan tidak hanya terbatas pada konteks menjadi anggota komisi, menjadi anggota majelis jemaat. Melayani Tuhan bisa terus kita lakukan dan kita wujudkan dengan terus memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendoakan orang-orang yang pantas dan layak untuk kita doakan. Setiap orang di tengah perjalanan hidup ini, kita sedang memuji Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita mampu memberikan apa yang ada pada kita untuk kepentingan dan kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, oma dan opa yang Tuhan kasihi, sesungguhnya masa tua menjadi masa di mana keindahan itu semakin banyak harus kita ceritakan kepada dunia. Sisi indah masa tua adalah sisi di mana kita mengenyam banyak karya Tuhan, yang kemudian itu harus kita saksikan kembali dan kita pancarkan kembali di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Bagai lilin putih di tempat suci, demikianlah hidup kita. Dunia ini adalah panggung di mana kita harus terus memancarkan lilin. Selama kita masih menarik nafas, selama itu pula oma dan opa, mari kita pancarkan cahaya kebaikan Allah itu kepada sesama kita. Karena jumlahnya jutaan kebaikan telah kita terima dari Tuhan. Jutaan sukacita telah Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika dunia ini menjadi panggung di mana kita harus berkarya, berkaryalah selagi kita mampu. Berbuatlah yang terbaik selagi kita diberikan kesempatannya. Ceritakanlah pekerjaan Tuhan di atas panggung dunia ini sebagai tempat kita memancarkan cahaya lilin kita. Karena tidak ada batas bagi kita untuk tetap memancarkan kemuliaan nama Tuhan kapanpun, dimanapun, baik ketika anak-anak, ketika muda, bahkan sampai usia senja. Jika kita masih diberikan kemampuan untuk melakukannya, maka tugas kita nyatakan panggilan itu dengan baik, nyatakan panggilan itu dengan sukacita. Banyak orang, oma dan opa, bapak ibu yang Tuhan kasihi, yang sampai usia senja dia mau melayani Tuhan melalui sesamanya, dengan bekerja di panti werda, dengan menjadi perawat di panti werda, dengan menjadi juru masak di panti werda, dan lain sebagainya. Maka kita juga adalah cahaya kemuliaan Allah yang harus diwujudkan itu semua lewat peran kita dimanapun kita berada. Masa tua harus dijadikan sebagai kesempatan kita, seperti pohon yang semakin tua, dia semakin banyak menghasilkan buah. Demikian pula hidup kita. Hasilkanlah buah yang baik, yang pada akhirnya itu dapat dinikmati dan dikenal oleh banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin.